Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kartono MSI, yang terhormat Bapak Dr. Mulyono MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Studi Hasil Penelitian Pendidikan Matematika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan review artikel ketiga saya untuk mata kuliah Studi Hasil Penelitian Pendidikan Matematika pada program Doktor Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah jurnal yang berjudul The Effect of Mobile Application in Teaching High School Mathematics yang ditulis oleh Jonathan Oetsuban dari University of Cebu, Filipina, dan Leosinesa de Fantinopel dari Talamban National High School, Cebu, Filipina. Artikel ini dipublish di Jurnal International Electronic Journal of Mathematics Education volume ke-13 tahun 2018. Nah, adapun relevansi jurnal ini atau artikel ini terhadap rencana disertasi saya, yaitu artikel ini membicarakan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tentunya berkaitan erat dengan rencana disertasi saya nantinya yang juga akan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Adapun latar belakang daripada penulisan artikel ini, yaitu latar belakangnya oleh perkembangan teknologi seluler yang semakin meningkat. Hal ini membuka jalan baru untuk pengajaran dan pembelajaran matematika di sekolah. Penelitian ini menentukan efek bagaimana aplikasi mobile dalam mengajar matematika di antara siswa kelas 8 Sekolah Menengah Umum Negeri Kota Cebu, Filipina. Nah, dalam suatu pembelajaran, fokus utama adalah pengajaran, di mana pengajaran yang tepat adalah hal yang akan membawa ke perubahan yang diinginkan dalam perilaku belajar. Hal ini disebabkan oleh guru guru harus menggunakan strategi pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, hal ini memang membuat mengajar lebih sulit, namun sangat menantang bagi mereka yang memerlukan metode dan teknik berbeda untuk kemampuan dan perilaku pelajar yang berbeda. Nah, kerangka berpikir dari artikel ini yaitu berdasarkan dari pernyataan yang berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Cognition and Technology Group di Vanderbilt di bawah kepemimpinan John Bransford. Nah, teori ini berfokus pada pengembangan alat video disk interaktif yang mendorong siswa dan guru untuk secara bersama dalam memecahkan masalah yang kompleks dan realistis. Ini diungkapkan oleh Hamelo, Silver 2004 dan Shu 2000. Terus penggunaan teknologi video disk interaktif memungkinkan bagi siswa untuk dengan mudah menjelajahi konten dan memberikan peran realistis untuk meningkatkan proses pembelajaran. Diungkapkan oleh Naismith et al. 2004. Nah, apa itu CTGV ya? Nah, CTGV atau Cognitive and Technology Group di Vanderbilt adalah pengembangan serangkaian program video disk interaktif yang disebut Series Jasper-Woodbury Problem Solving Series. Program ini melibatkan petualangan di mana konsep matematika digunakan untuk menyelesaikan masalah. DD 2008. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental. Penelitian menggunakan desain pretest posttest yang mana membagi dua kelompok dalam penelitian ini, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Sesuai dengan dua bagian tingkat 8 dan guru adalah peneliti itu sendiri. Lokasi penelitian adalah di Sekolah Menengah Umum Negeri yang berlokasi di Talamban, Kota Cebu, Filipina. Subjek penelitiannya adalah dua bagian dari siswa kelas 8 yang berjumlah 40 orang per bagian. Untuk membuat kedua kelompok sebanding, subjek diberi tes standar sebagai pretest. Skor diambil dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Setelah rata-rata deviasi normal dan standar diproses, diklasifikasikan kelompok dilakukan menggunakan lemparan koin, di mana ini menggunakan koin Filipina, di mana koin kepala memiliki kelompok untuk kontrol dan ekor untuk kelompok eksperimen. Nah, dalam identifikasi kelompok, para peneliti melemparkan koin dan menugaskan kelompok eksperimen dan kontrol secara acak. Kelompok kontrol dihadapkan pada metode pengajaran tradisional, sedangkan kelompok eksperimen ke aplikasi mobile sebagai tambahan pada metode pengajaran matematika konvensional. Kedua kelompok diberi topik yang sama, yaitu menemukan persamaan garis yang mencakup 10 jam mengajar, tidak termasuk pretest dan post-test. Nah, kelompok kontrol dihadapkan pada metode diskusi murni dengan menggunakan kapur tulis dan papan tulis, juga beberapa latihan soal materi pengajaran, tetapi tidak ada gate-gate atau tidak menggunakan gate-gate apapun dalam pembelajaran. Sementara kelompok eksperimen dikenakan atau diberikan 7 jam ceramah, diskusi, 3 jam menggunakan aplikasi mobile. Setiap siswa dalam kelompok eksperimen diberi kesempatan yang sama untuk menunjukkan bagaimana menemukan jawaban untuk latihan yang diberikan. Selanjutnya, kedua kelompok menjalani pretest dan post-test, di mana skor dievaluasi secara statistik untuk menentukan efek yang mungkin dari menggunakan aplikasi seluler sebagai alat instruksional dalam menemukan persamaan garis. Nah, hasil daripada penelitian ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% usia siswa di kelompok kontrol dan kelompok eksperimen berada di bawah usia 14 tahun. Dan ini adalah usia yang tepat bagi siswa kelas 8 seperti yang diamanatkan oleh pemerintah setempat. Dengan demikian, diperoleh bahwa responden di kedua kelompok itu setara dalam tingkat usia. Sebagian besar dari mereka memiliki kategori usia yang sama, yang berarti responden dapat diklasifikasikan sebagai usia remaja. Lebih lanjut, diungkap bahwa mayoritas responden di kedua kelompok termasuk dalam kategori baik, yang berkisar antara 80 yang nilai matematikanya berkisar antara 80 dan 89. Ini bisa berarti bahwa dasar matematika mereka pada tahun-tahun sebelumnya juga tidak begitu baik, hanya baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden rata-rata untuk kemampuan analitis menyiratkan bahwa kedua kelompok itu setara dan sebanding mengenai nilai akhir mereka dalam matematika, dalam hal ini kategori 7. Nah, dari hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa skor pretest yang diperoleh oleh responden dari kedua kelompok memiliki rata-rata yang sama, yaitu 12,450, sangat rendah. Ini menyiratkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan matematika mereka. Lebih banyak latihan contoh soal, tugas, serta pekerjaan yang diperlukan untuk membantu mempertajam kemampuan analisis peserta didik. Selanjutnya, dari hasil penelitian, skor post-test kedua kelompok diperoleh bahwa ada peningkatan pembelajaran antara siswa dari kedua kelompok. Berdasarkan tabel, kelompok kontrol mendapatkan skor rata-rata 30,950 dan standar deviasi 6,168 pada post-test mereka. Sedangkan kelompok eksperimen
pada skor rata-rata menggunakan yaitu diperoleh 32,150 dan standar deviasi 3,704. Dengan demikian, ini sama halnya kalau kita mengatakan bahwa aplikasi mobile telah berkontribusi pada peningkatan pembelajaran siswa. Lebih lanjut, ini juga menunjukkan bahwa rata-rata kelompok kontrol dalam matematika kelas 7 mereka adalah 85,775. Sedangkan untuk eksperimen adalah 85,800. Ini bukan kelas 7 ya, kelas 8. Dan skor pretest mereka adalah 12,450 untuk kedua kelompok. Data mengungkapkan bahwa nilai siswa dalam matematika adalah tidak memiliki perbedaan signifikan dari hasil skor pretest mereka. Jadi, hasil menunjukkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest siswa dari kelompok kontrol, dan ada peningkatan signifikan dari pencapaian kelompok eksperimental. Nah, kesimpulannya, studi ini menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi mobile dalam mengajar matematika untuk siswa kelas 8 di sekolah menengah umum negeri dengan menggunakan aplikasi mobile telah membantu meningkatkan prestasi dan pembelajaran siswa. Sejalan dengan kualitas pendidikan, administrator harus menegakkan dan memasukkan penggunaan aplikasi seluler dalam melakukan pembelajaran secara maksimal. Guru juga harus melengkapi dengan tren terbaru agar peserta didik menjadi kompetitif secara global. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.